Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang topografi laut. Jadi, topografi laut mengacu pada bentuk dan fitur geografis yang ada di dasar laut. Berikut adalah beberapa fitur utama dari topografi dasar laut. Yang pertama itu ada palung laut. Palung laut merupakan cekungan atau lembah yang terbentuk oleh aktivitas tektonik seperti pergerakan lempeng tektonik atau subduksi. Contohnya adalah Palung Mariana yang merupakan palung terdalam di dunia. Yang kedua ada bukit bawah laut. Sebaliknya, bukit bawah laut adalah elevasi yang tinggi di dasar laut. Mereka bisa terbentuk oleh aktivitas vulkanik atau proses tektonik lainnya. Yang ketiga ada dataran benua laut. Ini merupakan dataran yang luas dan relatif datar di dasar laut yang terletak di dekat benua atau pulau-pulau. Mereka seringkali terbentuk oleh sedimentasi dari sungai atau proses geologis lainnya. Yang keempat ada gua laut. Seperti namanya, ini adalah struktur gua yang terbentuk di bawah laut. Mereka bisa menjadi rumah bagi berbagai spesies laut dan seringkali menarik bagi penyelam dan peneliti laut. Selanjutnya yang kelima adalah terumbu karang. Terumbu karang merupakan struktur kaya kehidupan yang terbentuk dari kerangka karang yang terbentuk oleh organisme karang. Terumbu karang ini umumnya ditemukan di perarian dangkal di daerah tropis. Yang keenam ada lereng benua. Lereng benua yang curam menghubungkan dataran benua dengan dasar laut. Mereka seringkali menjadi tempat terjadinya tanjakan atau turbiditas yang merupakan aliran kecil yang terjadi karena pengendapan material sedimen yang tergerak. Selanjutnya atau yang terakhir adalah pegunungan tengah samudra yang merupakan rangkaian pegunungan bawah laut yang membentang di sepanjang dasar lautan di seluruh dunia. Pegunungan tengah samudra ini seringkali merupakan lokasi aktivitas vulkanik dan tektonik yang signifikan. Topografi dasar laut memiliki peran penting dalam pembentukan habitat laut dan memengaruhi dinamika samudra serta kehidupan laut yang berkembang di sana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian zona laut. Berdasarkan permukaan secara vertikal, zona laut dibagi menjadi 5, yaitu epipelagik, mesiopelagik, batiopelagik, abisal pelagik, dan hadal pelagik. Yang pertama ada epipelagik, berada di antara permukaan laut hingga kedalaman 200 meter, juga dikenal sebagai zona terbuka. Lapisan ini mencakup permukaan laut hingga kedalaman sekitar 200 meter. Di sini cahaya matahari dapat menembus sehingga menciptakan lingkungan yang kaya akan kehidupan laut seperti fitoplankton, ikan kecil, dan beberapa spesies ikan besar. Yang kedua ada mesopelagik, berada dalam kedalaman 200 sampai 1000 meter. Lapisan ini terletak di bawah zona epipelagik, berkisar dari kedalaman 200 hingga 1000 meter di bawah permukaan laut. Di sini cahaya matahari hanya mencapai tingkat yang sangat rendah sehingga organisme hidup cenderung memiliki adaptasi khusus untuk bertahan dalam kegelapan. Yang ketiga ada batiopelagik, berada di kedalaman 200 sampai 2500 meter. Juga dikenal sebagai zona lepas pantai dalam. Lapisan ini mencakup kedalaman laut antara 1000 hingga 4000 meter. Tekanan air di sini sangat tinggi dan cahaya matahari tidak lagi mencapai lapisan ini, sehingga kehidupan laut yang akan cenderung tergantung pada sumber daya yang turun dari zona di atasnya. Kemudian yang keempat ada abisal pelagik, berada dalam kedalaman 4000 meter. Ini adalah lapisan terdalam dari zona pelagik, berkisar di kedalaman 4000 hingga 6000 meter di bawah permukaan laut. Kondisi di sini sangat ekstrim, beberapa organisme telah beradaptasi dan hidup di zona ini. Kemudian ada hadal pelagik, berada di kedalaman lebih dari 6000 meter. Ini adalah zona terdalam dari lautan. Terletak di dasar palung laut yang sangat dalam, memiliki kedalaman 6000 meter. Lingkungan di sini sangat gelap, suhunya sangat rendah, dan tekanan airnya sangat tinggi. Organisme yang hidup di sini biasanya memiliki adaptasi unik untuk bertahan dalam kondisi yang sangat ekstrim seperti kedalaman tersebut. Sedimentasi dasar laut merujuk pada proses penumpukan partikel-partikel padat di dasar laut yang terjadi melalui berbagai mekanisme. Berikut adalah beberapa penyebab utama sedimentasi di dasar laut. Yang pertama yaitu sedimentasi aliran turbid. Ini terjadi ketika aliran turbiditas, yaitu aliran partikel padat yang tersuspensi di dalam air,
mengalir ke dasar laut dan mengendap di sana. Aliran turbiditas sering kali terjadi karena gempa bumi, letusan gunung berapi, atau aktivitas tektonik lainnya. Yang kedua yaitu sedimentasi saluran sungai. Sungai membawa material sedimen dari darat ke laut. Dan ketika air sungai bertemu dengan air laut, kecepatan aliran air menurun, menyebabkan endapan sedimen di dasar laut. Yang ketiga yaitu sedimentasi angin. Angin dapat membawa pasir atau debu dari daratan ke laut. Ketika partikel-partikel ini jatuh ke laut, mereka akan mengendap di dasar laut. Yang keempat yaitu sedimentasi organisme. Organisme laut seperti kerang dan terumbu karang juga dapat berkontribusi pada sedimentasi dasar laut dengan cara menghasilkan terumbu karang atau menyumbangkan kerangka mereka yang mati di dasar laut. Yang kelima yaitu sedimentasi vulkanik. Letusan gunung berapi di dasar laut dapat menghasilkan aliran piroklastik dan lava yang kemudian mengendap di dasar laut. Yang keenam yaitu sedimentasi meteorit. Serpihan material dari ruang angkasa seperti meteorit dan debu luar angkasa juga dapat jatuh ke laut dan mengendap di dasar laut. Sedimentasi dasar laut memiliki konsekuensi yang signifikan bagi lingkungan laut, termasuk pembentukan habitat baru untuk kehidupan laut seperti terumbu karang, serta mempengaruhi siklus air laut dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.